Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat, yang saya banggakan rekan-rekan pers se-Kabupaten Halmahera Barat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Kantor Kementerian Agama mengundang rekan-rekan pers untuk mengadakan konferensi pers terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Kamenak untuk menyampaikan arahan kepada rekan-rekan pers. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi penyelenggara haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat dan hormati rekan-rekan media se-Kabupaten Halmahera Barat yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita bisa dapat menyampaikan konferensi pers tentang penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Halmahera Barat tahun 2023 masih. Pertama, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat, saya mengucapkan permohonan maaf karena kurang lebih 1 bulan ini saya tidak aktif di kantor dalam keadaan sakit. Alhamdulillah ini tidak ulang ya. Jadi saya jelaskan beberapa hal, sedikit tanya jawab. Yang pertama mengenai kuota haji Kabupaten Halmahera Barat, itu tahun ini berdasarkan SK Gubernur itu sebanyak 62 jemaah reguler. Dan 62 jemaah reguler itu terdiri dari lunas tunda tahun pada masa COVID ditambah dengan jemaah yang reguler yang sesuai nomor urut porsi. Kemudian ditambah lagi dengan 6 orang lansia. 6 orang lansia, jadi jumlah kuota haji Kabupaten Halmahera Barat itu adalah 68 orang. Itu berarti Halmahera memiliki kuota haji normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dalam 68 orang itu 6 usia lanjut, itu 1 berhalangan karena sakit dan kemudian sekarang sudah meninggal dunia. Nah, 1 orang yang usia lanjut yang meninggal dunia itu sambil menunggu aturan dari pusat, kami telah mempersiapkan cadangan. Ada yang cadangan lansia, ada yang cadangan nomor urut porsi. Setelah pelunasan tahap pertama berakhir pada tanggal 5 Mei kemarin setelah bulan puasa, ternyata dilanjut kembali dengan tahap kedua. Ternyata yang diakomodir adalah cadangan nomor urut porsi. Jadi porsi tahun depan itu diambil, sedangkan cadangan lansia itu tidak diakomodir karena tahun ini secara nasional jamaah lansia sudah cukup banyak, di atas 50%. Dan secara nasional 196.377 jamaah haji Indonesia yang lansia. Untuk Albar itu juga lebih dari 50% itu lansia. Kemudian setelah pelunasan tahap pertama, tahap kedua Halmahera Barat mendapat lagi tambahan 6 orang kuota cadangan ya, jadi bukan kuota Halbar. 6 orang diambil dari nomor urut porsi. Dan 6 orang itu setelah kami hubungi cuma 4 orang yang bersedia. 1 orang belum bersedia dan 1 orang lagi meninggal dunia. Jadi tambahan 6 orang cadangan itu Halbar cuma bisa mengakomodir 4 orang yang siap. Itu berarti jamaah Halbar yang berangkat pada tahun ini berjumlah 72 orang. 72 orang. Jadi
68 ditambah dengan 4 orang ya. 4 orang jadi jumlahnya 72 orang. 72 orang bukan berarti bahwa akan datang Halbar itu kuotanya 72, tidak. Tetap kuotanya 68. Apabila ada penambahan data mati. Itu adalah penambahan kuota cadangan ya. Kemudian perlu juga disampaikan bahwa dari 68 orang itu 2 jamaah Halbar dimutasi ke Makassar karena tempat tugas. Karena dulunya mereka mendaftar di sini ketika bertugas di Halmahera Barat, dan saat itu mereka sudah dimutasi ke Bulukumba, dan sesuai aturan bisa dan kita mutasi 2 orang jamaah ke Makassar, khususnya melalui Bulukumba sesuai tempat tugas. Itu menyangkut dengan kuota haji. Sedangkan menyangkut dengan persiapan jemaah haji berupa manasik, alhamdulillah kami sudah melakukan manasik mandiri. Nah, itu dilakukan oleh Kementerian Agama, juga diminta oleh jemaah haji. Kemarin kami lakukan di Desa Tapadame, itu atas permintaan salah satu jemaah haji. Itu manasik mandiri. Kemudian kami juga melaksanakan manasik tingkat kecamatan yang dibagi dalam 2 zona. Jadi zona 1 Kecamatan Jailolo, dan zona 2 adalah kumpulan dari kecamatan-kecamatan dan dipusatkan di kecamatan di KUA Sahu ya, Sahu. Itu kegiatan manasik. Sedangkan kegiatan manasik tingkat kabupaten, nah ini kemarin sudah dilaksanakan dari kemarin sampai hari ini, dan insya Allah mungkin hari besok baru berakhir ya, kegiatan manasik. Sehingga hari ini kita pastikan bahwa jemaah haji kita sudah dibekali dengan ilmu-ilmu manasik untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu, ada juga menyangkut dengan persiapan kesehatan. Kami sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Tahap kedua setelah kita periksa tahap pertama, tahap kedua sudah kita lakukan dan sudah selesai ya, sudah selesai. Tinggal pemeriksaan tahap ketiga di asrama haji dan di asrama haji Makassar. Ya. Mudah-mudahan jemaah haji Halbar itu sehat dan bisa berangkat ke tanah suci seluruhnya ya. Seluruhnya, karena ini berdasarkan pengalaman apabila di Makassar kesehatannya drop dan tidak diizinkan untuk naik pesawat, maka bisa saja jemaah haji pulang. Mudah-mudahan jemaah haji Halbar tidak pulang, tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji karena kesehatan mereka. Kita pantau terus ya, kita pantau terus sampai saat ini. Mohon doanya agar supaya mereka bisa berangkat. Kemudian dari sisi administrasi jemaah, paspor, biovisa dan lain sebagainya sudah kita lakukan. Biometrik ya, sudah kita lakukan. Visanya dalam proses, nanti di embarkasi baru kita pastikan bahwa jemaah haji yang, karena itu diproses secara terus-menerus melalui Kedutaan Arab Saudi di Jakarta ya, Jakarta. Jadi saya yakin mudah-mudahan tidak ada masalah visa ini ya, visa ini. Dan itu nanti akan salah satu prasyarat jemaah harus masuk di negara orang harus dengan visa selain paspor. Jadi semuanya kita sudah siapkan, tinggal keberangkatan. Rencana keberangkatan itu pelepasan tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal. Jamaah haji Halbar masuk pada kloter 8, kloter 10. Kloter 10 dan akan masuk di asrama haji Ternate pada tanggal 28. Tanggal 28 Mei ini. Jadi berarti kita akan membuat pelepasan tingkat kabupaten itu pada tanggal 28 bertempat di Masjid Raya. Masjid Raya Sigilamo. Kemudian pada tanggal 28 langsung ke Ternate menggunakan kapal cepat. Jadi nanti tahun ini juga kita masih menggunakan kapal cepat, baik berangkat maupun pulang nanti dari tanggal 28 ke Ternate dengan kapal cepat. Kemudian tanggal 12 atau tanggal 13 nanti bulan depan itu kembali ke Jailolo juga menggunakan kapal cepat, charter ya, charter. Jadi khusus untuk angkutan jemaah. Jadi kalau wartawan mau ikut nanti daftar lapor di panitia supaya kalau ada seat kosong bisa kan. Itu dari sisi keberangkatan, dan insya Allah sesuai jadwal jemaah haji Halmahera Barat itu tanggal 29 flight pertama menuju ke Makassar ya. Menuju Makassar tanggal 29 masuk di asrama haji Makassar, tanggal 30 itu berangkat dari embarkasi Makassar menuju Madinah untuk melaksanakan rangkaian
ibadah haji. Jadi awal Madinah ya. Awal Madinah. Mungkin itu beberapa hal yang menyangkut dengan penyelenggaraan ibadah haji. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan. Pas untuk tema terkait dengan haji. Tema haji. Oh iya, itu sebagaimana diketahui bahwa tahun ini adalah karena 2 tahun kita tidak berangkat, jadi tahun ini jamaah lansia cukup banyak. Sehingga seluruh jamaah haji, bahkan seluruh petugas haji itu wajib ramah jamaah lansia. Artinya kita memerlukan secara manusiawi mereka yang usia lanjut itu, terutama bagi petugas haji, dan itu menjadi instruksi Dirjen Haji agar semua petugas haji harus ramah lansia. Maksudnya layani dengan ramah ya, layani dengan ramah karena ini adalah mereka tamu-tamu Allah, mereka melaksanakan ibadah, agar seluruh petugas haji dibekali dengan keterampilan untuk bisa melayani jamaah ini secara baik, secara ramah, secara manusiawi, terutama kepada mereka yang usia lanjut. Kalau ini ada kuota penambahan 6 orang yang diakomodir 4 orang. Belakangan kan pemerintah pusat ada penambahan kuota haji. Kemudian provinsi juga sekitar mendapat data 190 lebih. 19. 119 tuh. Albar dapat kuota itu berapa banyak? Kemudian kuota yang 4 orang itu apakah daftar tunggu tahun sebelumnya dan identitasnya asli di mana, orang-orang mana? Oke, jadi betul ada penambahan kuota secara nasional itu sejumlah 8.000 secara nasional, dan Gubernur Maluku Utara menyurat ke pusat untuk tambahan kuota Maluku Utara sebanyak 150. Tetapi diakomodir cuma 119 orang. 119 orang itu dibagi ke 10 provinsi kabupaten kota, 10 kabupaten kota. Albar cuma dapat 6 orang. Dan 6 orang itu kita ambil dari nomor urut porsi. Jadi misalnya yang berangkat tahun depan ini, berangkat tahun depan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sudah ada namanya di sistem itu ya. Jadi berarti kalau 6 orang ini dia masuk kemarin, kan 4 orang yang masuk saja, 2 tidak pas 1 meninggal 1. Nah, berarti tahun depan berarti nomor 4 sudah masuk kan, nomor 5, 6, 7 dan seterusnya nomor 1 lah tahun depan gitu ya. Jadi diambil. Jadi kalau misalnya akan datang 68 orang, maka yang tidak berangkat tahun ini yang 2 orang tadi nanti akan dia jadi nomor 1 lah. Nanti yang meninggal kalau ada pelimpahan porsi berarti dia nomor 2 ulang. Nomor urut porsinya dan itu. Dan sekarang ini tidak ada orang luar. Dan dulu masih manual, masih transisi manual ke sistem itu memang terjadi banyak masalah. Tapi setelah sekarang ini sudah tertib semua dan tidak ada lagi orang luar, harus KTP domisili. Jadi kalau dia mau mendaftar sini, dia ini harus ada KTP domisili. Dan saya pastikan bahwa sejak ditertibkannya pendaftaran secara siskohat ini, tidak ada lagi masalah yang menyangkut dengan orang luar masuk, itu tidak ada lagi. Karena dia harus berdasarkan KTP domisili. Begitu. Ada lagi? Ada lagi. Kan jadwal keberangkatan setiap kabupaten kota itu kan ada kuotanya masing-masing setiap kota. Tapi saat ini satu jadwal itu cuma dapat 66 orang untuk Kalbar. Ya, oke. Sudah? Nah, jadi sesuai dengan penjelasan saya di awal tadi bahwa kita kuota kan 68 orang. 2 dimutasi ke Kasar, tapi dia adalah kuota dari secara nasional, dia ada misalnya 68 orang, tidak kurang nih. Jadi secara provinsi terus ini tetap 1076 orang, termasuk 2 orang. Jadi dia ini cuma pindah tanpa saja, tapi namanya masuk di sini. Ya. Nah itu aturan membolehkan, ya, karena dia bawa SK mutasinya itu, sehingga bisa diakomodir. Kalau ini soal haji. Jadi ini menjadi pertanyaan di masyarakat. Ketika ada jamaah haji, calon jamaah haji ini pada saat orang meninggal, apakah bisa digantikan dengan keluarga yang jamaah haji bersangkutan atau tidak? Ya. Yang kedua, terkait dengan penambahan kuota ini. Ini kan awalnya calon jamaah haji yang sebelumnya sudah melaksanakan manasik,
Terus yang ada penambahan ini masih melaksanakan manasik atau tidak? Seperti jemaah haji yang sebelumnya. Terima kasih banyak. Jadi yang pertama, jemaah haji yang meninggal, pelimpahan yang disebut dengan pelimpahan pos itu mulai 2019 kemarin. Jadi dia meninggal di tahun 2019 kemarin, itu bisa pelimpahan pos kepada kalau suami kepada istrinya. Suami meninggal, istrinya bisa ganti. Tapi kalau misalnya suami istri ini meninggal, maka anaknya bisa ganti. Itu di tahun 2019 kemarin. Jadi kalau meninggal 2019 ke sana, itu tidak berlaku pelimpahan pos. Kita sudah selesai. Tapi 2019 kemarin, misalnya tahun ini nih, ada satu meninggal tadi yang terjadi berangkat. Lalu dia mau pelimpahan pos kepada dia punya istri atau suami? Istri, anak, orang tua. Istri, anak, orang tua. Jadi kalau misalnya dia orang tua bisa dia anak ganti. Atau kalau misalnya suami istri bisa dong ganti. Kalau dia belum pos. Itu 2019. Jadi yang satu yang meninggal tadi, insya Allah tahun depan kalau dia bikin pelimpahan porsi, berarti bisa digantikan oleh 3 orang tadi itu. Orang tua dengan anak, suami dengan istri. Nah, kemudian manasik. Nah, mereka yang tambahan itu seharusnya mereka harus ikut manasik. Nah, di hari-hari terakhir ini. Tetapi karena mereka kemarin sudah selesai pelunasan, dan kami harap supaya hari ini dan itu sudah harus bergabung dengan itu. Tapi pembagian kloternya mereka masih masuk kloter itu. Nah, ini mereka terpisah jadi nanti akan kalau tidak sempat mengikuti manasik di tingkat kecamatan dan kabupaten, biasanya di tingkat sudah melaksanakan ibadah haji di Makkah Madinah, itu selesai sholat itu biasa di pembimbing ibadah, itu selalu arahkan kita akan melaksanakan ibadah ini, kita persiapan kita seperti ini, doa-doa yang perlu dibacakan ini. Biasanya kalau sudah walaupun mereka tidak mengikuti ini, tapi pembimbing ibadah kita kan mengikuti itu sampai di Arab Saudi, 1 orang, petugas kloter dan dokter ya. Nah, mereka ini nanti akan bimbing orang sana pada saat setiap melaksanakan kegiatan haji. Seperti itu. Satu lagi Pak Haji, musim haji tahun 2003 ini apakah dia beda tidak dengan musim haji tahun lalu? Ada syarat-syarat penambahan atau mana kira-kira? Kalau pelaksanaan ibadah haji tidak berbeda, karena ini ibadah, dia paten, hanya saja kebijakan pemerintah yang berbeda-beda. Tahun ini kebijakan pemerintah sebelum menetapkan kuota nasional itu mereka sudah masukkan lansia. Ya seharusnya 68 orang tadi. Ya. Tapi pemerintah melihat bahwa ada 2 kali penundaan keberangkatan karena COVID, sehingga sudah banyak lansia, sehingga dia memasukkan dari 68 orang. Kita harap cuma dapat 62. 6 orang itu akomodir yang usia lanjut. Usia lanjut itu 5 tahun pendaftaran. Jadi 2013, 14, 15, 18, 17. Di 2017 kemarin itu. Dan 6 orang dapat 6 orang. Itu diproteksi dari siswa pusat, bukan dari kabupaten dan bukan dari provinsi. Jadi namanya dikirim dari sana kemari, baru kita lihat sampai di bank-bank, baru kita beritahukan kepada jemaah yang bersangkutan sesuai alamat, baru mereka bisa melakukan pelunasan sesuai dengan nama yang dikirim dari siswa pusat. Terakhir Pak, mungkin terakhir Walau jemaah haji yang musim tahun 2022 kemarin kan ada jemaah haji yang meninggal karena jatuh sakit di Mekarta. Musim ini apakah ada fasilitas khusus untuk medis para lansia ini? Ada kan? Jadi apa kebijakan pemerintah menyangkut dengan ramah lansia tadi itu sudah pasti ada kebijakan khusus, terutama mereka yang kursi roda dan lain sebagainya. Jadi kita saat ini sudah mendata jemaah halbar ada berapa orang yang pakai kursi roda. Nah, Maluku Utara ada berapa orang kursi roda, kita sudah komunikasi di embarkasi Makassar. Sehingga di embarkasi Makassar sudah menyiapkan, ya, paling tidak ada medis, ada tenaga-tenaga tertentu yang bisa melayani secara khusus mereka yang biasanya kalau mereka yang sakit-sakit ini kalau menggunakan kursi roda itu tidak ada bis ini, dia pakai auto khusus yang dilayani secara khusus. Jadi ada setiap tahun itu ada yang begitu juga di Tanah Suci, ya Tanah Suci. Ada petugas kesehatan, ada kantor kesehatan haji Indonesia
sebelum dibawa ke, kalau memang dia butuh rumah sakit, maka dibawa ke rumah sakit Arab Saudi. Tapi kalau cuma pelayanan-pelayanan biasa saja, itu di sana ada kantor kesehatan haji Indonesia. Ada di sana. Kurang lebih 3.000 petugas. Satu lagi terkait dengan BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Yang tahun ini kan naik sangat signifikan. Kalau untuk per orang itu berapa biayanya? Nominalnya pasti. Oke. Jadi tahun ini jamaah haji itu upah haji ya, biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH itu sebesar 92 juta per orang. 92 juta lebih per orang. Kalau dibandingkan tahun lalu kenaikannya berapa persen? Kenaikannya sekitar tidak terlalu besar ya, tidak besar. Nah, dari 92 juta itu jamaah cuma membayar kurang lebih 49 juta. 49 juta ya. Nah, terus yang sisanya itu adalah dana manfaat. Dana manfaat itu diambil dari mana? Dana manfaat diambil dari tabungan jamaah haji yang sudah lama di 25 juta yang pada saat dia mengambil porsi itu. Jadi dia subsidi silang. Jadi dia punya tabungan itu hasil manfaatnya itu dikembalikan kepada jamaah. Termasuk yang 90 juta yang dia bayar cuma 40 sekian juta itu nanti di Makassar dikembalikan lagi 1.000 sekitar 3 juta lebih itu ke jamaah untuk bekal di tanah suci. Jangan sampai kehabisan uang beli makanan ya kan. Cuma kadang-kadang tuh jamaah banyak beli oleh-oleh. Karena beli makanan beli oleh-oleh. Tapi dari setoran PPH itu dikembalikan lagi ke yang disebut dengan living cost. Untuk jumlah jamaah haji reguler itu berapa dan lansia itu berapa? Yang misalnya laki-laki itu berapa orang, perempuan itu berapa orang? Oh iya, nanti Untuk tahun ini 37 laki-laki, 34 laki-laki, 34 perempuan dari 68. Kalau yang tambahan ini 3 laki-laki, 2 laki-laki 2 perempuan. Yang tambahan ini, yang 4 orang itu. Berarti 36. Iya. Lansia berapa? Lansia tidak tanya di bawah. Lansia. pasti lansia Siapanya? di atas 50%. Mungkin ini terakhir ada kesan-kesan apa yang mau ingin disampaikan di calon jamaah haji untuk persiapan selanjutnya? Ada pesan-pesan yang dititipkan oleh Pak Kalap? Oke, pesan-pesan yang saya sampaikan kepada calon jemaah haji dalam nasib terakhir hari ini. Yang pertama adalah dia harus jaga kesehatan. Karena tadi saya bilang bahwa jangan pandai ente dengan kesehatan. Manis tota'a itu selain uang, itu juga kesehatan. Nah, dan bisa jadi kalau kesehatannya drop, itu bisa sampai di Makassar itu dikembalikan. Nah, kita berharap tidak ada jemaah yang drop. Pengalaman kami tahun kemarin itu satu jemaah hampir saja dikembalikan dengan HB turun di bawah 10. Cuma karena kita ada bawa dokter dari sini, jadi dokter dari sini antisipasi. Dokter sini bilang sabar dulu, kami yang kasih obat sambil menunggu 1 jam kemudian tidak ada reaksi baru kita serahkan ke kesehatan embarkasi. Alhamdulillah setelah kita antisipasi, kita kasih semangat ya, kasih bikin dosa lama, pergi jauh, bikin semangat, jangan loyo-loyo ya, jangan loyo. Ada bakal apa yang tidak perlu dibawa tuh langsung buka ya, langsung buka. Dan alhamdulillah mereka semangat dan kemudian berangkat sampai di sana. Begitu dia berangkat naik pesawat, Tom Panitia merasa gembira, salah satu keberhasilan kami bisa memberangkatkan seluruhnya. Jadi pesan yang pertama, jemaah harus jaga kesehatan. Pesan yang kedua, jemaah punya tauhid haji harus jelas. Karena boleh percaya itu hal-hal yang dan itu menyusahkan jemaah sendiri. Dia hanya tawakal, hanya di atas saja. Karena ini tanah suci, tanah yang disucikan menurut orang Islam. Ya. Jadi sana tidak boleh ada hal-hal lain yang kadang juga tuh membawa dari sini bekal ya salah, sampai di sana juga tuh salah jalan lagi tuh, salah jalan. Mencari jalan ternyata tuh salah jalan gitu. Nah itu yang pertama tauhid haji. Yang kedua tentang pengetahuan tentang fikih haji, dan tata cara ibadah haji itu harus hafal mati, harus tahu sendiri. Ketika nanti di sana banyak orang lalu terpisah dengan kelompok, maka dia tidak bingung.
ini apa dia harus lakukan, dia lakukan. Ya, itu yang perlu kami sarankan. Kemudian yang berikut lagi, harapan kami jemaah haji Halbar harus tertib. Karena dia selain jemaah haji, dia juga mewakili daerah Halmahera Barat. Ya. Dan identitas Halmahera Barat berupa hasduk itu dibawa kemana-mana. Jadi begitu jemaah itu melakukan kesalahan-kesalahan, orang dapat tahu, oh ini jemaah Halbar, ini jemaah Halbar, ini jemaah Halbar. Sudah kalau ini hal biasa, Tapi kalau ketika dia tidak tertib di dalam kelompok, itu harus dapat tahu. Sehingga kami mengharapkan supaya jemaah haji Halbar itu harus tertib. Dengan adanya manasi, dengan adanya pertemuan-pertemuan itu, kami membentuk satu kelompok yang solid begitu. Yang rasa bersaudara, yang rasa ini yang bisa berkuliah. Karena saya cuma 2 orang, itu harapan kami. Dan juga yang terakhir, semoga jemaah haji ini bisa melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Kemudian mereka akan pulang ke kampung halaman juga secara sehat walafiat, dan kami panitia siap menjemput di Makassar bersama pemerintah daerah, dan kemudian bawa ke Halmahera Barat pada tanggal 13 atau 12 Juli yang akan datang. Insya Allah semua. Mungkin yang terakhir Dilaksanakan dilakukan di mana? Boleh dilaksanakan dilakukan di mana? Lepas nanti di Masjid Siglamo. Siglamo, abang. Nanti di Siglamo siapa? Siglamo ya, itu Iya. boleh. Abang itu hal biasa, bang. Nanti di Siglamo. Oke. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Sabar kok, dadah.